Halo people, ketemu lagi dengan saya Reni dalam program acara Worek TV. Seperti biasa, nanti kita akan berbincang tentang topik seputar IT dengan narasumber dari Worek Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema tentang hybrid cloud, dan lebih tepatnya adalah peran hybrid cloud di era new normal. Nah, langsung aja yuk kita sekarang undang narasumber kita ke Worek TV untuk ngobrol-ngobrol tentang hybrid cloud ini. Nah, narasumber kita kali ini adalah Kak Tian. Halo Kak Tian, makasih ya sudah bergabung di Worek TV. Apa kabar Kak? Halo Mbak Reni, sama-sama Mbak, kabar baik nih Mbak. Alhamdulillah. Nah, Wow People, Kak Tian ini adalah salah seorang narasumber dari Worek Indonesia. Mungkin Kak Tian boleh say hi dulu nih ke teman-teman Wow People sambil perkenalan singkat. Silakan Kak. Boleh tentunya. Halo Mbak People yang sudah menonton video ini. Jadi perkenalkan saya Tian, part of Work Indonesia. Jadi saat ini saya responsible di divisi Cloud Solution Consultant. Seperti itu. Oke, terima kasih perkenalannya Kak Tian. Nah, sekarang kita coba langsung aja masuk ke pembahasan kita kali ini ya Kak, yaitu peran hybrid cloud di era new normal. Nah, mungkin dari Kak Tian boleh dijelaskan sedikit nggak Kak tentang apa sih hybrid cloud itu? Silakan Kak. Oke, jadi mungkin sebelum kita berbicara mengenai hybrid cloud ya, jadi saya ingin jelaskan dikit aja tentang model-model dari cloud computing. Jadi cloud computing sendiri punya beberapa model yang bisa kita gunakan, mulai dari private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Nah, model-model ini bukan menjadi hal yang baru dan udah banyak banget didiskusikan oleh para IT doers. Nah, berbicara mengenai hybrid cloud, jadi simpelnya merupakan model cloud computing yang menggabungkan antara private cloud dan public cloud seperti itu. Atau singkatnya, menggunakan hybrid cloud ini menggabungkan kedua model cloud computing yang berbeda secara bersamaan. Nah, umumnya di perusahaan itu mereka akan menggabungkan on-premise servernya mereka dengan cloud. Nah, kalau kita ngomongin cloud ini baik public cloud dan private cloud ya. Jadi kita ngomongin asumsinya adalah cloud dari cloud provider yang sama maupun berbeda. Jadi kalau misalkan saya boleh recap ulang, adalah biasanya perusahaan ini menggabungkan antara cloud on-premise-nya mereka dengan cloud seperti itu. Jadi kedua hal ini akan berkesinambungan seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau boleh dijelaskan lagi nih Kak, mungkin sepenting apa sih Kak peran hybrid cloud ini sendiri dalam sebuah perusahaan mungkin? Oke, untuk seberapa penting peran hybrid cloud di dalam perusahaan itu, jadi gini, seiring perkembangan zaman, perusahaan mulai terbiasa dengan penggunaan public cloud yang menawarkan kedinamisan suatu deployment dan pemakaian cloud resource untuk bisa mereka pakai sebagai host atau rumah aplikasi dan juga data perusahaan mereka. Nah, tapi tentunya kan tipe cloud itu juga banyak ya dan berbeda-beda, dan beberapa workload tersebut juga tidak mudah untuk bisa di-host semuanya di cloud, maupun ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan perusahaan untuk lebih nyaman saat datanya mereka itu berada dekat pada lokasi mereka atau kita asumsikan adalah kantor mereka. Nah, contohnya biasanya mereka akan tetap menghostingkan beberapa aplikasi internal itu di on-premise, namun saat berbicara tentang dinamika penjualan, tentunya semua orang ingin mendapatkan kualitas cloud yang lebih fleksibel dan sesuai pemakaian. Nah, disitulah peran hybrid cloud ini berada ya. Jadi, di mana para penggunanya juga tetap mendapatkan tiga value. Jadi, cost efficient, flexible and scalable, dan security and compliance. Seperti itu, Mbak Eni. Baik. Wah, menarik sekali ya Kak Tian. Jadi ada cost efficiency, terus fleksibel, dan scalable, dan juga secure. Nah, kalau selain hal ini, apa sih yang membuat hybrid cloud ini trending di dunia IT, dan kira-kira apa benefit yang membuat kita harus berpikir untuk menerapkannya, Kak? Oke, jadi tren hybrid cloud ini memang tercipta karena benefit yang didapatkan tersebut ya Reni. Jadi selain itu, kita perlu melirik bahwa di model ini masyarakat itu sudah mulai shifting ke dunia digital yang memerlukan mobilitas data yang tinggi. Jadi dengan memakai hybrid cloud tadi, secara tidak langsung mereka sudah harus memikirkan tentang remote working
dari cara akses cloud itu sendiri dan continuity perusahaan. Jadi mereka tinggal kerja kapanpun dan dimanapun, asal sudah bisa connect dengan datanya dan sistemnya di cloud gitu. Gitu. Sepertinya semua baik ya Kak. Jadi, namun kira-kira apa nih Kak, cons yang mungkin perlu kita lirik nih sehingga cons tersebut apa namanya tidak menjadi cons tapi bisa kita timbang. Gitu, Kak. Oke. Jadi benar sih, memang dari tadi yang saya infokan lebih banyak ke arah pro answer-nya ya. Jadi kalau untuk cons hybrid cloud implementation sendiri, saya sudah ada rangkum beberapa poin. Jadi sebagai berikut, yang nomor satu yaitu arsitektur. Jadi komponen ini sangat perlu dipikirkan dan dilihat serta ditimbang keefisiensiannya. Apakah arsitektur cloud-nya baik dengan multi cloud atau multi premise itu requirement-nya udah cocok, atau terus bagaimana dengan tata keamanannya dan jaringan di baliknya seperti itu. Nah, yang kedua yang pasti layanan support ya. Jadi karena nggak semua cloud provider itu sama, jadi salah satunya meskipun layanan support mereka itu rata-rata memiliki SLA 24/7, namun apakah komunikasi dan juga mindset solutif itu benar membantu kebutuhan kita sebagai pelanggan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu investment dan fleksibilitas pendanaan penggunaan hybrid cloud itu sendiri. Jadi, apakah bisa menyesuaikan budget dan juga apakah bisa memberikan nilai lebih dari sisi pembiayaan yang sesuai fungsinya. Jadi, mungkin itu sih beberapa cons yang menurut saya paling perlu diperhatikan Karin, seperti itu. Oke, baik Kak, baik. Cukup jelas banget sih. Nah, terkait dengan pandemi dan era new normal ini Kak, di mana perusahaan-perusahaan tuh sedang bangkit kembali nih untuk membuat profit lagi, kembali untung dan sebagainya, terus recovery di mana kita bisa memikirkan solusi yang tepat untuk gimana ya lebih efektif dalam mengembangkan perusahaan kita. Nah, bagaimana hybrid cloud ini bisa memberikan dampak yang positif atau cocok tidak menjadi solusi untuk di era seperti saat ini? Oke, jadi untuk awal trennya hybrid cloud pada 2002 lalu itu adalah banyaknya developer yang mengadopsi dan berpikir mana yang paling cepat untuk bisa go to market atau menuju market. Nah, dua opsi yang muncul di kala itu adalah containers dan Kubernetes. Jadi di mana sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda ya, maksudnya masing-masing seperti itu. Dan dua-duanya adalah part of hybrid cloud. Nah, tadi saya sempat mention di segi user, tentu untuk remote working adalah dampak dari perubahan adoption hybrid cloud ini, part of hybrid cloud. Nah, dari sisi investment, inilah yang sedang trending. Namun, challenge-nya adalah di sisi penerapan program yang harus jalan di atas cloud tersebut. Nah, untuk mempermudahnya, maka arsitektur dan persiapan platform cloud yang cocok untuk program aplikasi itu harus disesuaikan seperti itu. Dari sisi skalabilitas, tentu dampaknya sangatlah penting ya untuk pengembangan marketing dan penjualan. Nah, di mana resource yang dinamis pemakaiannya itu bisa kita larikan pada kekuatan public cloud tadi. Jadi ketika bisnis kita mengalami peningkatan dan kebutuhan storage lebih meningkat, maka perusahaan itu tidak perlu khawatir untuk reinvest dalam angka yang besar seperti itu. Oke. Nah, terkait soal investasi nih Kak, bagaimana sih dari sisi investment ini untuk hybrid cloud sendiri? Apakah bisa diatur dan apakah tidak membebani Kak? Oke, jadi capek peralatan server yang dibutuhkan itu bisa dihindari atau di-convert menjadi operating expense. Nah, dengan kondisi yang susah seperti ini ya, misalkan kita sebagai pengusaha tentunya tidak ingin untuk berspekulasi penerapan solusi breakthrough yang besar, tapi ROI-nya itu juga panjang. Karena belum tentu resiko-resiko gagal dan hal-hal yang belum dirasa manfaatnya itu bisa dicapai. Seperti contohnya penerapan software atau sistem baru. Nah, dengan model OPEX yang cloud tawarkan, maka deployment itu tidak perlu membayar investment yang besar di awal, namun biayanya bisa kita spread ke biaya yang lebih ringan. Jadi bisa bulanan atau hingga per jam aja juga bisa dengan cloud. Nah, sesuai dengan kebutuhan developer aplikasi tersebut sendiri dan juga sesuai dengan ketentuan manajemen dalam penerapan sistem baru tersebut. Nah, tidak jauh dari konseptual ini, bandwidth atau internet availability itu yang dipakai oleh server itu bisa dilarikan ke
cloud. Jadi, namun yang menjadi tantangannya sih adalah koneksi internet dari user menuju cloud. Tapi dengan perkembangannya tren remote work saat ini dan BYOD atau Bring Your Own Device, membuat user atau pekerja itu mengakses konten cloud tidak hanya dari kantor aja ya, jadi dari rumah juga bisa, dari ponsel, atau tempat yang lain pun juga bisa. Yang membuat kebutuhan bandwidth ini tidak melulu terpusat di kantor, namun banyak tempat yang bisa ditemukan oleh user atau bekerja langsung, seperti itu. Oke, Kak. Jadi Kak, hybrid cloud ini menurut kalian paling tepat digunakan oleh perusahaan dengan kriteria seperti apa sih Kak? Apakah mungkin startup, middle, atau mungkin yang level lebih tinggi? Dan kemudian yang paling tepat sendiri itu digunakan untuk bidang usaha apa ya Kak kira-kira? Oke, jadi sebenarnya hybrid cloud ini bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk banyak sektor perusahaan ya. Mengingat hybrid cloud ini menawarkan keamanan dan keefektivitasan ekstra. Namun, hybrid cloud bisa lebih cocok untuk beberapa sektor seperti keuangan, kesehatan, retail, dan sebagainya yang membutuhkan server yang dapat diakses oleh pengguna umum. Tapi secara bersamaan mereka juga butuh server private tuh yang hanya dapat diakses oleh internal supaya menghindari terjadinya data breach yang makin kesini makin marak terjadi seperti itu. Oh gitu, oke Kak. Mungkin dari Katian sendiri ada tips-tips dalam memilih hybrid cloud yang tepat untuk sebuah perusahaan nih. Mungkin bisa di-share ke teman-teman Wopipal. Oke, jadi pada bahasan-bahasan sebelumnya saya sudah sempat memberikan bagian dari tips ini ya. Jadi yang pertama itu mungkin saya bisa mulai dari mulailah dengan arsitektur dari hybrid cloud ini dulu seperti itu. Terus yang kedua, pahamilah apa yang dibutuhkan dari penyedia aplikasi atau developer Anda dan kebutuhannya itu seperti apa. Lalu koneksikan atau konsultasikan pada provider infrastruktur yang bisa cukup fleksibel dan solutif untuk menjadi provider host infrastrukturnya. Nah, kalau misalkan kita omongin analoginya seperti bangunan ya, jadi infrastruktur itu adalah rekan sipilnya Anda, dan aplikasi adalah rekan interiornya Anda, seperti itu. Terus ketiga, pelajari cost yang mungkin akan timbul. Jadi pastikan tidak ada yang namanya hidden cost ya, maksudnya biaya yang tersembunyi di balik layanan ini. Jadi janganlah malu untuk bertanya dan konsultasi dulu aja nggak jadi masalah, karena rata-rata provider cloud itu memiliki konsultan yang gratis untuk memberikan Anda pemahaman dasar dan juga memahami kebutuhan Anda sebagai pengguna atau user. Nah, yang keempat itu pelajari tim di baliknya. Jadi support yang bisa memberikan solusi dan juga ketersediaan komunikasi 24/7 serta jaminan-jaminan uptime yang diberikan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah carilah bukti pengakuan dan sertifikasi yang mereka miliki. Jadi ini sangat penting karena untuk support sendiri akan berinteraksi dengan Anda di setiap bulannya ya, karena layanan Anda akan berjalan di setiap bulannya, dan pastikan Anda mendapatkan provider dengan support yang certified, seperti itu, yang sertifikat di bidangnya, seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu pelajari experience mereka dalam hosting solusi serupa di lini bisnis mereka. Seperti itu mungkin Kak ini. Baik, wow. Jadi ada 6 tips ya, Wopipal. Ini selengkap banget dan informatif sekali yang disampaikan Kak Tian tadi. Nah, Wopipal, berbicara mengenai layanan hybrid cloud ini, warga Indonesia sendiri tentunya juga punya layanan hybrid cloud dong. Nah, Pasti. kita pengen dengar nih dari Kak Tian, mungkin sekali lagi seperti apa yang diberikan dari warga Indonesia layanan hybrid cloud ini bagi pelanggan, mungkin bisa dibagikan Kak. Oke, thank you Kak ini. Jadi benar sekali bahwa mereka adalah salah satu penyedia layanan cloud. Jadi kami memiliki private cloud dan hybrid cloud under Worek Indonesia brand, dan kami juga memiliki public cloud under Cloudraya brand name. Tapi tidak menutup kemungkinan dari dua solusi itu, kami juga bekerja sama dengan Google Cloud Platform serta Amazon Web Service yang siap berkolaborasi bersama Worek. Jadi di Worek ini setiap harinya kami senang ya untuk mendengar
dari calon user baru kami dalam menjelaskan kebutuhan cloud, dan di situ kami mencoba untuk tailoring atau menjahitkan solusi terbaik dengan sarana beberapa opsi host terbaik yang ada di Indonesia, Singapura maupun di belahan dunia lainnya, dengan beragam solusi dari GCP, AWS maupun Borek itu sendiri. Nah, hybrid cloud kami sendiri juga biasa dipakai oleh klien itu untuk bisa diarahkan bersamaan dengan solusi email dari Zimbra dan Microsoft 365. Jadi kami juga memiliki tim yang bersertifikasi GCP dan AWS serta Ali yang membuat klien kami nyaman dan mudah dimengerti seperti itu. Karena kami juga sudah bergerak di bidang cloud ini selama lebih dari 2 dekade ya. Jadi kami pun siap memberikan hybrid cloud dari simple hingga kompleks seperti digunakan untuk high traffic dengan varian yang menyesuaikan budget dan cost yang pastinya menyesuaikan juga kebutuhan dari pelanggan-pelanggannya kami. Seperti itu Kak. Keren sekali Kak. Nah, jadi untuk wow people, jangan lupa ya yang sedang butuh-butuhnya infrastruktur dan aplikasi atau bingung nih bagaimana cara menerapkan aplikasi di cloud ataupun tidak memiliki pengalaman dan butuh sekali dukungan IT untuk startup maupun perusahaan yang dengan skala lebih besar, Worek Indonesia ini sudah siap dan untuk hadir membantu kebutuhan Anda kayak gitu. Bener ya Kak ya? Bener banget. Nah, saya ingin dengar nih apa yang mungkin dari what people pikirkan nih untuk cloud computing maupun backup maupun hybrid cloud. Jangan segan-segan ya untuk cerita ataupun DM kita untuk tanya. Jadi siapa tahu kita bisa bahas ke next video kita berikutnya kayak gitu. Jadi bisa juga kita sampaikan ke tim expert kami apapun kebutuhan IT Anda kayak gitu. Nah, Kak Tian, terima kasih ya sekali lagi untuk udah sama-sama kayak gini. Makasih udah sharing ilmunya dan jangan kapok-kapok ya Kak. Bagi-bagi tips. Enggak, pastinya enggak. Oke. Oke, ikuti terus ya wow people Worek TV di next episode berikutnya nggak kalah menarik dengan host-host yang dari Worek Indonesia nggak kalah menarik juga. Nah, yang nantinya tentunya akan memberikan berbagai knowledge yang lebih banyak lagi dan juga tips-tips yang sangat bermanfaat. Nah, jangan lupa wow people juga untuk subscribe karena subscribe itu mudah, cepat dan bisa bikin kamu dapat banyak tips lain. Oke, akhir kata makasih ya Kak Tian udah join di Worek TV. Sama-sama. Sampai jumpa berikutnya ya Kak. Nah, People mengingatkan kembali bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar IT atau teknologi, langsung aja ya DM ke Instagram @worek_indonesia dan nanti dari sana akan diarahkan ke tim-tim expert kami untuk dibantu menjawab pertanyaannya atau bahkan mungkin kita akan bahas di next video kita berikutnya. Nah, People jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita dan aktifkan tombol notifikasi. Jadi misalkan kita upload video baru, People bisa segera langsung nonton video itu. Nah, wow people jangan lupa juga ya untuk follow Instagram @worek_indonesia dan live @worek dan dapatkan informasi atau update seputar IT di sana. Untuk informasi lebih detail dan lengkap mengenai produk dan layanan dari Worek Indonesia, wow people bisa berkunjung ke website kita di www.worek.co.id atau mungkin mau baca-baca tips dan juga ulasan artikel seputar teknologi bisa ke blog kita di blog.worek.co.id. Nah, people jangan lupa ya tunggu video-video kita berikutnya. Stay tune terus. Thank you for watching dan salam teknologi.